dating. Itu kalau bening itu mekanis ya? Lebih ke mekanis. Iya. Otomatis pilihan media sendiri juga tergantung dari kebutuhan ataupun air lu nggak hanya bening, tapi sehat. Hai Nakama Squad, kembali lagi bersama Nakama Aquatic. Jadi di sini aku udah bersama Ko Nico dari Java. Halo. Oh, udah lama ya nggak ketemu kayaknya. Iya, udah lama ya. Terakhir di Living Wall Kalang Sutra. Oh iya, udah lama banget. Dan di sini aku sama Ko Nico kita mau bahas apa? Tentang Fishkeeping 101 ya. Nah, fishkeeping one on one. Karena kalau kita lihat ya, teman-teman mungkin ya pelihara ikan, just pelihara ikan gitu tanpa ngerti sebenarnya basicnya itu apa yang harus diperhatikan gitu. Ada mungkin kesalahan fatal tapi menurut mereka sepele gitu. Oke. Ya, entah mungkin dari segi airnya kah, atau dari segi implikasinya mungkin ke medianya kah, dan lain sebagainya gitu. Dan mungkin termasuk akhirnya penyakit yang bisa dibilang mungkin mereka nggak ngerti atau parah, hingga mungkin akhirnya ikannya mati gitu. Akhirnya bukan fish keeping, tapi fish dating. Fish dating. Oke. Nah, kita mau bahas di mana awalnya? Oke. Nah, di sini mungkin dari menurut Koniko gitu, apa yang harus diperhatikan gitu ketika kita melakukan fish keeping? Fishkeeping itu kan sebenarnya tadi kita baru bahas dikit mengenai fishkeeping itu sebenarnya kalau misalnya untuk akuarium yang baik itu pasti dia harus sediain 2 akuarium. Nomor 1 itu kita bilang main tank ataupun tank yang memang utama. Habis itu kita harus siapin lagi tank karantina sebenarnya. Nah, yang kita akan bahas di main tank dulu apa karantina dulu? Yang main tank dulu mungkin. Main tank dulu ya. Ya tadi kalau dari main tank mungkin kalau misalnya balik lagi kan kita ngomong mungkin fish in general lah. Kita juga basicnya di laut. Nah, jadi banyak yang salah itu kalau misalnya di main tank itu banyak dari mereka itu selalu membeli barang yang secondary ya. Secondary important misalnya dari lampu dulu yang bagus, atau misalnya dari dalam tanda kutip mungkin wave maker yang bagus, atau mungkin malah protein skimmer yang bagus. Tapi kalau misalnya menurut gua tuh yang paling penting dari fishkeeping itu pertama tuh pompa. Oh, pompa. Pompa itu sebenarnya kalau dari kita tuh kita ada hitungan dasar sebenarnya. Hitungan dasar sebuah pompa tuh harusnya mulai dari volume. Misalnya volume itu bagaimana cara menghitung volume? Misalnya akuarium 1,20 meter. Misalnya 1,20 meter dikali 50 dikali 50 itu kan kurang lebih 300 liter. Nah, terus dihitung lagi SAM. Misalnya kita pakai akuarium bawah kecil buat filtrasi. Nah, biasa kita akan hitung jumlahnya. Dan biasa untuk sehat itu kita kali 10. Dan misalnya kalau misalnya tank 1,20 meter dikali 10. Kali 10. Jadi misalnya kita pakai 4.000 liter per jam ya, gitu. Nah, juga banyak yang nggak ngerti perbedaan antara flow sama yang namanya current ya. Jadi kalau misalnya 4.000 liter kan kenceng banget. Biasanya kadang-kadang ada pertanyaan gitu nggak sih kalau di mungkin kalau buat yang belum ngerti flow awam itu lebih ke apa ya, tapi alurnya ya. Kalau misalnya mungkin banyak yang ngebedain yang namanya putaran air sama arus ya. Iya. Karena kan kalau misalnya banyak orang bilang kalau pakai pompa gede arusnya kan gede. Iya, gede. Gitu. Dan kalau pakai pompa kecil arusnya kecil. Sebenarnya benar kalau ikan itu kalau di arus besar banget, ikan itu juga biasa stres kan. Kondisinya mungkin nggak sebaik itu. Tapi misalnya kita pakai 4.000 liter per jam, kita bisa memecahkan itu jadi beberapa pipa. Ataupun gedein pipanya, misalnya dari setengah in jadi 1 in. Otomatis sebenarnya kita masih mendapatkan flow yang sama, yaitu misalnya 4.000 liter per jam, tapi arusnya nggak sekencang itu gitu. Jadi kalau misalnya ngomongin arus dan flow tuh putaran tuh agak beda. Karena kalau misalnya putarannya nggak bagus, nanti itu mulai masuk ke mekanis nanti. Nah, tadi kan soal flow ya kok ya. Terus yang kedua itu yang sebenarnya paling basic juga ya, nyusun filter gitu. Ada juga yang mungkin sekedar memasang kapas nih, atau mungkin masang biobol, atau mungkin masang media-media yang lain lah gitu. Entah itu susunan, ada yang mungkin langsung dicampur, ada yang susun ke samping lah dan segala macam gitu. Tapi kalau menurut Koniko gitu, untuk panduan buat si pemula ini nyusun filter yang baik itu gimana gitu? Oke, nanti mungkin ada sedikit gambar mungkin ya. Cuman kalau susunan filter tuh balik lagi kan pompa. Habis setelah pompa itu kita tuh kan mulai mekanis.
Jadi kalau misalnya pompanya besar itu mekanis itu kan jauh lebih terpakai. Jadi biasa kalau di kita itu mainnya wet dry, kapas itu di atas, tapi dia itu tidak masuk ke air. Ke airnya. Ya, jadi dia agak di atas sehingga dia menyaring sampah itu jauh lebih cepat. Karena kalau misalnya kapas itu terendam, banyakan itu si sampah itu mulai breakdown. Jadi mulai pecah ya. Gitu tuh, ya. Iya, jadi mulai pecah. Iya, jadi airnya masuk lagi ke rumah bakteri yang akhirnya menimbulkan kepadatan ataupun apa nggak bisa lewat ya. Ya. Jadi buntu lah ya. Iya, buntu. Jadi biasa tuh bisa penuh karena penuh sama sampah lah. Jadi susunan pertama tuh harusnya wet dry, si mechanical. Biasanya kita ngomongnya kapas ataupun apapun lah yang itu. Habis itu disusun dengan barang yang lebih easy to maintain. Nah, misalnya kayak mat ya, kayak gini. Contohnya something kayak gini. Nah, ini barang kayak gini bisa dimasukkan, disusun lebih rapi untuk penguraian kedua. Jadi sampah yang kecil diurai ke sampah yang lebih besar, dan ini juga separuh menjadi media bakteri yang cukup bagus. Habis itu baru mulai ke rumah bakteri. Karena rumah bakteri itu biar tidak kotor. Karena kalau misalnya rumah bakteri itu langsung ditaruh di chamber pertama saat penurunan air, biasa sampah itu akan ngumpul di sana, sehingga nanti akan menciptakan nitrogen yang cukup tinggi. Jadi kalau pas water change, pH-nya naik, dia suka jadi amonia gitu. Jadi menghindari amonia aja sih. Tadi kan soal mekanik ya, tadi wet dry gitu. Nah, kalau dari biologisnya sendiri gimana? Kalau dari biologis itu juga banyak yang salah sih. Jadi biologis itu kan orang selalu ngomongin ini bisa berapa liter atau 1 liter ini bisa buat kapasitasnya ya? Kapasitas berapa liter. Sebenarnya kapasitas liter yang benar itu tergantung sama biolot sebenarnya. Biolot itu mungkin nggak terlalu awam, tapi biolot itu artinya tuh berapa banyak ikan di dalam akuarium, sehingga sampahnya itu harus bisa di nitrogen cycle-nya harus bisa nge-handle si biolotnya. Jadi kalau misalnya contoh misalnya satu yang kita lumayan sering itu kan pakai neomedia. Misalnya neomedia itu 1 liter bisa punya kapasitas 400 liter. Misalnya 1 ikan itu bisa sampai 400 liter karena biolotnya rendah. Nah, kalau misalnya biolotnya tinggi, mau nggak mau si 400 liter itu akan reduce ataupun berkurang menjadi let's say 100 liter gitu. Karena itu jadi jumlah media yang digunakan itu selalu harus berjajaran ataupun sama si biolot yang si ikannya. Itu sih efek paling penting dari media. Nah, pemilihan media sendiri juga tergantung dari kebutuhan ataupun favoritnya si teman-teman sih mungkin ya. Nah, kalau dari Koniko sendiri soal biomedia, menurut perspektif Koniko yang better atau baik itu seperti apa? Biomedia yang baik sebenarnya yang paling penting sih kalau lu dalam tanda kutip menyesuaikan budget. Budget ya, orangnya ya. Jadi nggak ada media yang dipaksakan juga sebenarnya nggak selalu jadinya lebih baik gitu. Tapi dengan berjalannya waktu, dengan teknologi yang berkembang sangat jauh selama 10 tahun terakhir ini yang kita lihat, media yang semakin lama semakin premium itu menghandle ruang ataupun area yang lebih besar. Ya, jadi akhirnya nama kata lainnya itu dimulai dari namanya surface area atau namanya SSA sebenarnya. Nah, jumlah surface area itu mengasih tahu berapa banyak bakteri yang sebenarnya bisa dibuat ataupun diolah di dalam sana. Ini ya. Iya, karena semakin areanya semakin kecil, artinya gampangannya ya rumahnya kalau kecil ya bakterinya makin terbatas juga gitu. Jadi dengan jalannya waktu kita tuh sudah tidak lagi perlu membutuhkan bakteri yang super banyak. Jadi misalnya kalau kita beli murah, oke, tapi pakainya banyak. Tapi kalau misalnya kita beli yang SSA-nya jauh lebih banyak, otomatis kita nggak perlu beli sebanyak itu. Itu sih sebenarnya menurut gue SSA yang penting sih. Nah, SSA itu juga banyak yang salah, itu kan dihitungnya biasa per unit. Misalnya 1 biji dihitungnya berapa. SSA itu sebenarnya hitungnya per meter persegi. Jadi misalnya ada yang 100 meter persegi, ada yang 700 meter persegi. Misalnya kayak contoh si Matrix itu dulu tuh di 700-800 meter persegi. Terus naik lagi EHEM misalnya di 900 meter persegi dan terus naik sampai akhirnya Neomedia di 3200, terus Marine Pure yang mungkin lebih
lebih tinggi lagi gitu. Nah, dan semua pasti ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing ya. Setiap produk ada yang lebih durable, ada yang nggak sedurable. Tapi balik lagi semua dihitung SSA, dan cara gampang ngitung SSA itu ada dua. Satu itu tinggal dimasukin di air. Jadi oksigen yang bubble yang keluar dari sebuah media tadi, karena setiap barang itu kan pasti kan nyimpan udara. Iya, udara. Saat kita masukin ke air kan udara itu kan lepas kan. Iya. Nah, itu bagaimana cara simpel untuk menghitung si media, atau kita bisa pakai seperti ini. Oh, oke. Nah, ini apa tuh? Nah, ini sebenarnya standarnya cuma tinta biasa aja yang kita taruh. Dan untuk mengetahui caranya si SSA-nya ini lebih besar, kita tinggal hitung berapa detik dari si ini mencapai ke atasnya. Oh, oke. Kalau perlu didikitin lagi sebenarnya. Jadi misalnya kita masuk, nah dia butuh berapa banyak? Nah, lihat nggak? Oh iya. Cepat banget ke atas ya. Biru-biru ya. Ya. Nah, sebenarnya kalau ini airnya lebih dikit, nanti ketahuan nih. Coba sebentar kita ganti. Nah, kita bakal pakai dua. Kamu masukin satu, aku masukin satu ya, Rek ya. Ya, coba. Nah, ini tak masukin satu. Coba kamu masukin satu. Nah, tadi kan kalau setengah itu kan cepet banget. Nah, lihat ya, iya. airnya habis kan? Oh iya, benar-benar. Jadi langsung nyerap. Jadi, nah di sini tuh sudah basah. Oh. Ya, jadi ini yang ngasih tahu. Jadi kenapa ini contoh, ini kalau dibandingin yang kemarin harusnya ada ya, tapi kita nggak lagi habis ya yang kemarin. Mungkin nanti kita kasih videonya. Misalnya ini kita bandingin sama kemarin. Ini akan jauh nyerap lebih cepat. Kenapa? Karena contoh misalnya Vivaria Rugby yang versi 1 itu punya SSA itu di, kalau nggak salah di 24 meter persegi. Nah, yang di baru ini kemarin itu 48 meter persegi, sorry. Nah, yang di baru ini di 84 meter persegi. Oh. Jadi dengan 2 kali SSA tersebut, penarikan air itu Lebih jauh lebih cepat, ya? cepat dan lebih maksimal. Jadi itu yang menghitung SSA, sehingga mengartikan bahwa air yang bisa melewatin ini akan jauh lebih banyak daripada yang lebih di kecil bawah itu. SSA-nya. Nah, itu kurang lebih cara ngedrag SSA. Nah, tapi dari beberapa teman-teman masih belum ngeh nih. Emang kalau berarti semakin apa ya? Semakin cepat nanti ngefeknya kemana? Ke bakteri yang diurai kah atau bagaimana? Ketika nanti ini ditaruh di akuarium mereka gitu, akuarium ikannya gitu. Oke, sebenarnya kalau misalnya ngomongin rumah bakteri, yang sebenarnya efek adalah saat dia besar itu kan sebenarnya bukan ngomongin lebih cepat atau enggak, tapi ngasih tahu seberapa besar porositas si air itu akan bisa masuk dan keluar dari si bakteri. Semakin banyak rongganya dan semakin cepat si air itu pass through di satu titik, itu akan nge-create banyak banget, kita ngomongnya aerobik bakteria tuh yang akan keluar dari sana dan masuk ke air. Dan gunanya aerobik itu adalah untuk mengurai amonia ya. Jadi kalau misalnya ngomongin kenapa cepat, tandingnya kenapa cepat-cepat, karena itu ngasih tahu seberapa cepat air yang akan masuk dan keluar di sebuah rumah bakteri. Kalau misalnya dia lambat, otomatis kan berarti air yang memang akan kelewat akan jauh lebih lambat, ya kan? Itu ya, itu basic sih. Jadi kalau ngomongin balik lagi ke titik, kenapa yang SSA lebih besar akan jauh lebih, dalam tanda kutip, lebih baik daripada yang SSA lebih kecil, karena si air itu akan jauh lebih cepat lewat gitu. Meskipun airnya dikencengin gitu, si ini nggak bakal ngikut ya? Enggak. Karena kan tetap terhalang sama berapa banyak porositas. Misalnya kita mau pakai pompa 10.000 liter ataupun 4.000 liter, ditabrakin di sini nih. Nah, porositas itu kan gunanya kan juga salah satu sebagai reducernya dia kan. Sebenarnya mau 10.000 juga kalau misalnya ininya kecil ya sama aja. lewat ataupun pecah kan jadinya kan. Itu. Cuman kalau semakin banyak bolongannya, si air ini akan jauh lebih cepat mengalir keluar juga ke satu sisi yang lain gitu. Jadi itulah perbedaan antara SSA dan produk yang memiliki SSA yang lebih rendah. Sebenarnya itu sih cara ngurai paling gampangnya di sana. Kalau dari kayak gini itu nanti pengaruhnya di airnya bening kah, air atau sebenarnya itu dia agak keruh tapi dia sebenarnya sehat atau kayak gimana? Pengaruh di, karena kan kita lihat mungkin yang kita lihat paling sering itu kan bening gitu ya, kayak gitu-gitu salah satu goalsnya mereka kan. Kalau bening ya? kan
wah menarik Baik gitu ya. Gitu. Sebenarnya bening itu, gue pengalaman kalau bening itu mekanis ya. Lebih ke mekanis. Iya. Otomatis memang kalau media bakteri yang bagus itu suatu saat ataupun kalau orang Indonesia bilangnya mature ataupun sudah jadi, Iya. pasti dia akan jauh lebih mengurai. Iya. Karena lebih karena nitratnya jadi lebih rendah, air nggak lebih kuning. Tapi nomor satu penguraian pertama itu kan dari mekanis. Dari mekanis. Nah, jadi kalau mekanisnya mikronnya semakin kecil, karena kalau misalnya kita beli yang namanya filter shock, misalnya dia ada 200 mikron, semakin mikronnya ke bawah, itu ngasih tahu mikronnya kecil itu ngasih tahu kerapetan, Rek. Oh. Jadi misalnya makin rapet, berarti kan makin sampah itu makin kesaring toh. Iya. Nek makin susah ya kan. Jadi sampahnya makin ketarik. Jadi semakin mikron kecil semakin itu. Karena itu kemarin waktu dulu kan Gio ada pernah ngomongin pakai namanya kaos kaki. Iya, kaos kaki. Ya kan, jurus kaos kaki. Karena kaos kaki itu mikronnya tuh sangat kecil. Termasuk kecil lah mikronnya, bisa dibilang 100 mikron ke bawah gitu. Karena dia lebih kecil daripada dan tanda kutip filter shock yang pakai nilon. Bisa nilon kan 200-300 mikron. Like misalnya kain misalnya 100 mikron. Berarti kan Ya lebih rapat. Lebih rapat dan lebih cepat nyaring. Ada plus minusnya. Semakin kecil mikronnya, artinya semakin cepat si kapas akan perlu diganti. Ya, Nah, semakin kecil mikron juga membantu area kebersihan di rumah bakteri. Nah, kalau misalnya tanya, tapi si mikron kecil ini kan tidak bisa membereskan air yang kuning tadi. Iya. Air berwarna kan dia nggak bisa, karena kan dia cuma mikron gede kan. Nah, misalnya contoh air itu kenapa banyak kekuningan setelah cukup waktu yang panjang? Karena saat kita ngasih makan ikan, itu kan nitrat itu kan tinggi banget, karena ya sampahnya dari ikan, dari makanannya. Nah, itu membuat air itu jadi lebih sedikit kekuningan. Nah, nitrat ataupun aerobik itu akan banyak dibantu dengan rumah bakteri yang bantu mengkonversi amonia nitrat ataupun nitrat itu dihilangkan di dalam aquarium pun dikecilkan karena dia menciptakan namanya anaerobik juga, jadi bisa ngilangin. Jadi air itu akan tujuannya dengan gabungan tadi pompa yang benar, penaruhan mekanis yang benar dan media yang benar, itu nanti akan menjadikan satu kesatuan di mana air lu nggak hanya bening tapi sehat. Karena kalau bening pakai UV biasanya wis bening yo. Iya, makanya jadi bening belum tentu sehat lah ya. Bening belum tentu sehat. Kalau nggak bening pun belum tentu nggak sehat juga. Gitu. Ya. Artinya nggak berbanding lurus lah ya. Nggak berbanding lurus gitu. Bening dua hal sama yang berbeda gitu. Iya, dua hal yang berbeda. Tapi enak di mata ya. Nah, kok kalau mungkin dulu kan sempat pelihara ikan juga, dan biasanya kalau soal akuarium itu biasanya sekitar 1 meter lah paling sering ya. Ya mungkin around 1,2 atau 90, tapi kalau kita pakai rata-rata 1 meter gitu. Nah, dari media tadi itu perlu seberapa banyak gitu? Misalkan si Vivaria ini, apakah ini butuh 2 atau butuh 1 aja atau seberapa? As in general, kalau selama ikannya itu nggak buat aduan kayak koki ya, yang sekarang aku lihat paling serem tuh koki ya, karena koki itu kuasi makan ngawur banget ya. Itu sudah, ya itu juga sudah di luar cara fish keeping sebenarnya ya, maksanya ya. Cuman in general 5 kilo ini harusnya bisa cukup nge-handle up to 120 cm. Ya, jadi harusnya bisa. Kalau misalnya sesial-sialnya kita pakai 2 itu sudah super maksimum ya, karena udah 10 kilo ini sudah way over proper. Jadi sebenarnya 1. Balik lagi kalau kita ngasih makannya standar, ngasih makannya oke, ya jadi kita nggak perlu lagi ngasih terlalu banyak sih medianya. Jadi menurut gue 1,20 m tuh 1 itu sudah lebih cukup dari ya. Cukup ya. Dan kedua ya pasti kalau dari saya pasti kan menggunakan bakteri pengurai, karena air tawar itu sangat cenderung dengan water change yang ekstrim sekali. Iya, benar-benar. Iya, jadi saat water change yang ekstrim itu kita rekomen. Nah, salah satu barang yang aku rekomen tuh yang ini. Nah, itu apa, Pak? Ini bakteri aja sih sebenarnya. Cuma bisa dipakai merek apapun. Cuman kita rekomen penggunaan ini minimum di seminggu sekali saat water change. Nasinya seberapa banyak ini? Satu tutup botol ini 5 mili sekitar buat 80 liter air. 80 liter. Ya, jadi kalau 1,20 m di awal berarti ya? Di awal boleh. Atau pas tengah? Pas maintenance juga bagus. Karena water change yang tinggi itu pasti mengakibatkan banyak banget perubahan ini lah ya. Iya, banyak banget bakteri juga yang terbuang. Jadi bagus banget untuk di refill kembali. Yang bisa memastikan ya kondisinya lebih sehat. Ya, sesuai ini ya, tetap stabil lah ya. Iya, jadi amonianya nggak reduce lah terus. Ya. Nah, oke. Udah tahu tadi seberapa pentingnya, terus
butuh seberapa banyak gitu. Nah kalau mau dapetin ini di mana, Bro? Kalau misalnya ini bisa di Tokopedia, dimanapun, di toko manapun, tinggal cari aja misalnya Vivaria Rugby Stadium. Nah ini versi baru yang baru keluar dari kita. Oh baru ya berarti? Ini baru ya, ini kurang lebih baru keluar mungkin sekitar 2-3 minggu lalu. Jadi kalian bisa gunakan rugby ini untuk kebutuhan kalian dan merek-merek yang lain, yang dari yang paling murah sampai yang paling bagus. Oke, siap Bro. Ya, Thank you. ya. Oke, mungkin itu ya Fishkeeping 101 bersama Koniko dari Bye. Kapal. Sampai jumpa di video-video Nakama Aquatic selanjutnya.